فلم تلمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم. أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في أجامها تجمي. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Mari sama-sama kita awali ta'lim kita dengan membaca talafuz niat. Senantiasa kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap langkah, gerak dan diam kita selalu dilindungi, dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu dekat dan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Amin. Supaya kita terbimbing di dunia dan di akhirat. Amin. Dikuatkan iman Islam kita. Amin. Diperkokoh akidah Islamiyah kita. Amin. Dan kita diwafatkan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat-ta'lima wat-tadhakkura wat-tadhkira wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifadata والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة في الدين والدنيا والآخرة
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh war rusuh wa salahal jasadi war ruh wa taubatan nasuh. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalankan perintahnya, berusaha untuk menjauhi larangannya. Di antara perintahnya yang sangat penting adalah menuntut ilmu, khususnya ilmu tauhid, ilmu yang akan mengenalkan kita kepada Allah, kepada Rasulnya, ilmu yang akan menjamin hidup kita selamat, bahagia, berkah, lahir batin di dunia dan di akhirat. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bertanya kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz, hal tadri haqqullah ala ibadih? Wa ma haqqul ibad ala Allah?" Hei Mu'adz, tahukah kamu apa haknya Allah Ta'ala terhadap hambanya? Dan apa haknya hamba terhadap Allah? Ini biar kita paham. Sengaja saya buat selingan kajian tauhid biar nggak jenuh, ya, biar otak kita nggak ngebul. Ya. Kenapa? Sebab olah akal, olah otak. Udah sumpek di rumah, ngaji di sini sumpek juga, ya. Lama-lama bosan kita, ya. Makanya diseling temanya pada hari ini, apa itu ibadah, biar kita tahu kenapa dibahas masalah ibadah. Nanti kita ikuti pembahasan berikutnya. Makanya kita perhatikan pertanyaan Rasulullah terhadap Mu'adz bin Jabal. Tahukah kamu, hal tadri ma haqqullah ala ibadih? Apa haknya Allah terhadap hambanya? Wa ma haqqul ibad ala Allah? Dan apa haknya hamba terhadap Allah? Qultu, kata Mu'adz bin Jabal, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, Nabi mengatakan, fa inna haqqallahi ta'ala ala ibadihi ya'buduhu. Bahwa haknya Allah terhadap hambanya, bahwa hamba itu beribadah kepadanya.
Tugas kita ibadah kepada Allah, itu haknya Allah yang harus kita penuhi. Allah ada haknya pada diri kita, pada hamba-hambanya. Apa haknya Allah? Bahwa hambanya harus beribadah kepada Allah. Wala yusyriku bihi syai'a. Jangan sekali-kali menyekutukan dia dengan sesuatu apapun. Ibadah kita murni semata-mata karena Allah. Wa haqqul ibad 'ala Allah. Adapun haknya hamba terhadap Allah, alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a, bahwa Allah tidak akan menyiksa, bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak pernah melakukan kesyirikan, yang tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tugas kita tuh ringan. Ibadah jangan syirik, udah beres. Tugasnya Allah kagak akan menyiksa kita. Ya. Nah, sebelum kita ibadah kepada Allah harus kenal dulu. Setelah kenal, baru kita imani. Setelah kita imani, percaya dengan penuh keyakinan, baru kita ibadati. Kita patuhi perintahnya. Kita turuti apa maunya. Kita mengabdi hanya kepadanya. Nggak mungkin seseorang itu bisa beribadah dengan baik dan sempurna, dapat beribadah dengan ikhlas semata-mata karena dia, kalau tidak pernah kenal. Jadi kenali dulu. Itulah yang dikatakan awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Kewajiban manusia siapapun dia, mau laki mau perempuan, mau tua mau muda, mau muslim atau non muslim, tetap punya kewajiban apa? Ma'rifatul ilah, kenal kepada ilah, bistiqoni, dengan penuh keyakinan. Saya ulangi, sering saya ulangi, kenapa ma'rifatul ilahi, nggak langsung ma'rifatullah? Sebelum kita kenal Allah, kenal dulu siapa Tuhan. Jangan sampai kita salah mengambil Tuhan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, Tuhan itu artinya sesuatu yang dibutuhkan dan dipatuhi. Setiap yang dibutuhkan dan dipatuhi itu namanya Tuhan. Kita butuh nafsu, kemudian kita patuhi apa maunya nafsu, namanya kita telah mempertuhankan nafsu. Itu yang disindir dalam Al-Quran. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tahukah kamu siapa orang yang menjadikan nafsunya sebagai Tuhan? Yaitu orang yang butuh kepada nafsu dan memperturutkan apa maunya nafsu, mematuhi apa maunya nafsu. Itu namanya mempertuhankan kepada nafsu. Ya. Makanya tidak mungkin kita bisa beribadah dengan baik, sempurna, ikhlas karena Allah kalau belum kenal Allah. Sebelum kenal Allah, kenal Tuhan. Sesuatu yang dibutuhkan dan dipatuhi namanya kita mempertuhankan. Butuh kepada Allah, kemudian kita patuhi apa maunya Allah, namanya kita betul-betul mempertuhankan Allah. Inilah arti daripada inti tauhid.
Jadi apapun yang dilakukan harus karena Allah. Tidak boleh karena yang, kalau ada karena yang lain tuh namanya kita melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah. Ada suatu harapan selain daripada harapan kita kepada Allah. Ya. Arti syirik itu bukan berarti bakar menyan syirik, pegang keris syirik, ya kan? Bukan seperti itu. Ada kekuatan lain yang sangat kita butuhkan. Butuh gak sama duit? Apa maunya duit kita perturutkan, biar kerja hampir lembur, hampir lupa sholat, lupa ibadah. Itu namanya kita mempertuhankan duit. Ya. Kita butuh sama suami, butuh. Tapi apa maunya suami, walaupun melanggar daripada undang-undangnya Allah, ya, umpamanya suami melarang kita ngaji, suami melarang kita sholat, melarang kita melakukan kebaikan-kebaikan, ya. Sementara kalau ngaji tauhid biar suami tidak mengizinkan, wajib hukumnya kita jalankan. Kecuali suami itu udah nggak usah ngaji. Kenapa? Ngajinya apaan? Sini gue yang ngajarin. Boleh. Kenapa? Suaminya sanggup untuk mengajarkan. Tapi kalau suaminya nggak sanggup ngajarin, bagaimana dia mau ngajarin kita? Dia aja kagak paham. Maka boleh kita langgar. Kenapa? Namanya kita betul-betul ingin kenal Allah. Kalau udah kenal baru kita beriman. Makanya ayatnya amanu wa amilus sholihat, beriman dulu baru beramal soleh. Enggak tiba-tiba kita beramal soleh. Nanti akhirnya kita niat amal soleh jadi amal salah. Makanya urutannya seperti itu. Sebab pokok utama daripada penciptaan manusia dan jin, dalam surat Az-Zariyat ayat 56 dijelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau ada kata-kata ma, wama, kemudian ada istisna illa. Jadi tujuan Allah ciptakan jin dan manusia tidak lain kecuali hanya supaya manusia dan jin itu beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun. Menurut tafsir Ibnu Abbas dalam kitab Tafsir Al-Mikbas, illa liya'budun ay illa liya'rifun. Karena Allah wahdahu la syarikalah, sendirian. Karena sendirian akhirnya diciptakan jin dan manusia. Supaya apa? Supaya jin dan manusia kenal siapa itu penciptanya. Illa liya'budun ay illa liya'rifun. Supaya kenal dulu, baru kita bisa beribadah. Kita mempercayakan, kita punya duit 100 juta, percayakan kepada orang, dikasih pegang tuh duit. Ini orang yang kita percayakan, yang kita imani, yang kita percayakan itu dengan penuh keyakinan, titipin duit 100 juta, udah kita kenal apa belum? Kalau belum kenal konyol. 100 juta suruh pegang orang, kenal kagak? Apa-apa enggak?
Nanti ditanya, lu kasih siapa duitnya? Kasih si A. Malu kenal? Enggak. Kelihatan sih orangnya jujur, kelihatannya. Ya. Muka itu bisa dipoles, bisa pura-pura jujur, bisa. Nah, kita memberikan kepercayaan kepada seseorang kalau kita sudah kenal. Kita akan beribadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah kalau kita sudah kenal Allah. Yang dikatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kenali dulu. Nah, kita ini lagi belajar tauhid, nggak nyampe, umpamanya nggak nyampe, kita nggak kesalahan. Namanya kita udah jalan. Kita ngaji aja kagak paham, apalagi yang kagak ngaji. Ini ngajinya langsung. Kadang-kadang otak kita masih kagak nyampe, makanya perlu diulang-ulang. Ya maklum, belajar di waktu besar seperti mengukir di atas air. Baru tulis di pasir segala macam, dihantam ombak, hilang lagi tulisannya. Begitu terus. Ya, sekarang paham. Ntar pulang ke Sandung aja juga udah lupa udah. Ya, jalan ke Sandung udah lupa. Tadi ngaji apaan? Tahu. Ya, nah itulah kita. Ngajinya udah tua, tapi alhamdulillah masih mau ngaji. Dia udah tua kagak mau ngaji. Ya, udah tua kagak mau ngaji. Tuh susah. Padahal tahu di sini ada pengajian apaan? Tauhid. Tapi berat. Tetap aja nggak dapat tanggapan. Memang begitu. Itulah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa sih arti ibadah itu apa? Jangan kita cuma ngomong doang, nanti orang tanya nggak tahu apa itu ibadah. Ibadah itu ismun jami'. Apa saja niatan kita, perkataan dan perbuatan kita untuk meraih kecintaan dan keridhaan Allah, itulah namanya ibadah. Coba. Apa saja niatan kita? Niat. Kita kan sering niat kan? Niat pengen ngasih orang, niat pengen silaturahmi, niat kok. Apa saja niatan kita, perkataan dan perbuatan kita untuk meraih cinta dan ridha Allah, itu namanya ibadah. Ya. Jadi dikaitkan dengan Allah. Kalau nggak dikaitkan dengan Allah bukan ibadah namanya. Sebab yang nyuruh ibadah siapa? Allah. Jadi patuhi perintahnya dengan cara apa? Dengan cara ibadah. Niat kita apa? Apa saja niat yang baik-baik asal karena Allah, itu ibadah. Maka kadang-kadang dikatakan niatul mukmin khairun min amalih. Niatnya saja udah baik. Niatnya seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Maksudnya apa? Kita niat aja dibandingkan dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, non muslim, dia betul-betul udah nyumbang, kita baru niat doang. Tuh niatul mukmin khairun min amalih. Niatnya seorang mukmin lebih baik daripada perbuatannya orang-orang kafir. Kita baru niat doang pengen nyumbang. Ya, kita niat doang. Kenapa? Pengen juga ngasih konsumsi. Ntar minggu kapan? Ya, mau patungannya silakan. Niat. Niat itu udah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kehebatan seorang mukmin dengan kasih sayang Allah. Baru niat aja udah dicatat. Niat berbuat baik udah dicatat 1. Begitu kita berbuat dikasih 10. Tapi kalau niat yang kagak baik belum dicatat.
Begitu kita berbuat cuma dicatat 1. Itulah bagaimana tanda syukur Allah kepada kita. Allah bersyukur loh sama kita. Kalau kita cuma syakirun, kalau Allah syakur, banyak syukurnya. Buktinya kita sedekah 1 dibalas 10. Itu namanya syakur. Banyak syukurnya. Kita bersalawat sekali, Allah bersalawat 10 kali buat kita. Ya. Itu syakur. Jadi apapun, sekali lagi saya katakan, namanya ibadah, ismun jami'un, nama yang kompleks. Apa saja niatan kita, perkataan dan perbuatan kita dengan niat untuk meraih cinta dan ridho Allah, itu namanya ibadah. Ibadah ada 2 macam. Yang kita tahu namanya ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ya. Tuh, ibadah ada 2 macam. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Yang mahdhah itu murni. Ada dalilnya, ada Qur'annya, ada hadisnya, itu namanya mahdhah. Ya, kuat dalilnya. Makanya orang-orang Wahabi yang tahunya cuma ibadah mahdhah doang, maka selalu cari dalil. Dalilnya mana? Dicontoh nggak sama Nabi apa enggak? Ya. Lalu begitu ditanya. Dicontohkan ada Nabi apa enggak? Nabi contohin, sahabat contohin apa enggak? Kalau nggak dicontohin namanya bid'ah. Itu kata mereka. Wa kullu bid'atin dolalah. Yang bid'ah itu namanya sesat. Wa kullu dolalatin finnar. Yang sesat itu tempatnya di neraka. Ini dalil Wahabi. Sebab dia kagak ngerti tentang ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah, ibadah murni, ada dalilnya, ada contohnya, ada Qur'annya, ada hadisnya. Itu mahdhah, murni karena Allah. Seperti sholat, puasa, zakat, haji, roja, khauf, ya. Ini ada Qur'annya, ada hadisnya. Itu namanya ibadah mahdhah. Tapi tetap harus dikaitkan semata-mata karena Allah. Ini ibadah ghairu mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah. Seperti tabassumuka ala wajhi alaka shadaqatun. Senyummu di depan saudaramu niat karena Allah, laka shadaqatun. Itu kamu dapat pahala sedekah. Sedekah senyum. Nabi contohin nggak senyumnya kayak apa? Nabi nggak pernah contohin senyumnya kayak apa. Ya senyumnya ada yang senyum-senyum, memang wajahnya seperti itu. Dia nggak senyum aja kelihatannya senyum kok. Kan ada orang wajahnya nggak senyum aja kelihatan senyum. Ada orang udah senyum kelihatannya masih cemberut. Senyum yang senyum, ini gue udah senyum. Udah bisa-bisaan senyum, tapi tetap kelihatannya mukanya masih cemberut. Kan ada yang begitu, memang mukanya muka seperti itu, potongannya. Ada yang Allah ciptakan mukanya muka senyum terus.
Udah dia kagak senyum, mukanya indah aja, udah kelihatan orang senyum aja gitu. Padahal dia kagak senyum. Dia nggak senyum aja udah manis. Bagaimana dia senyum? Tuh. Makanya orang cantik senyum tambah cantik. Ya kan? Orang jelek senyum juga jadi cantik. Ini udah jelek cemberut, ya udah tambah kusut. Ya. Tuh. Rasulullah nggak pernah contohkan bagaimana senyumnya itu. Yang penting tabassumuka ala wajhi akhika laka shadaqatun. Apa saja. Yang sifatnya kebaikan diniatkan karena Allah, itu namanya ibadah. Ghairu mahdhah itu banyak. Makan awalnya tuh mubah-mubah saja. Boleh makan, boleh kagak. Tapi kebanyakan orang beranggapan makan itu hukumnya wajib. Iya, Bu. Kebanyakan makan hukumnya wajib. Buktinya apa? Buktinya kalau kita sakit, begitu sehat, kemaruk. Makan mulu. Kenapa? Habis seminggu kagak makan. Jadi kodok tuh makannya. Ya. Lah makan di sini bisa jadi ibadah ghairu mahdhah. Makan dulu. Kenapa? Biar sholatnya tenang. Ya, biar sholatnya tenang. Kalau kita makan dulu apa sholat dulu? Sholat dulu biar makannya tenang. Kebanyakan kita begitu. Sholat dulu biar makannya tenang. Ya. Mestinya makan dulu biar sholatnya tenang, tenaganya kuat. Niat makan karena Allah supaya ibadah kita kuat, maka makan itu dicatat sebagai ibadah ghairu mahdhah. Apalagi tidur. Untuk memberikan haknya tubuh, biar tubuh itu sehat, tubuh itu bugar. Kalau kurang tidur lemas, muka pucat, terlalu banyak begadang. Nah, maka tidur itu dengan niat memberikan haknya tubuh, semata-mata kita menghargai, menghormati karunia Allah, kita tidur niat karena Allah, maka tidur dihitung sebagai ibadah. Namanya ibadah ghairu mahdhah. Ya. Datang pagi-pagi ke Azawiyah, mau ngapa? Bantuin gelar karpet. Ya. Kenapa? Mempersiapkan sesuatu ibadah dihitung ibadah. Tuh. Datang pagi-pagi dengan niat untuk mempersiapkan fasilitas ngaji, maka gelar karpet itu bisa dijadikan satu ibadah, tercatat sebagai satu ibadah, namanya ibadah ghairu mahdhah. Jadi apa saja lah ya, kagak ada contohnya dari Nabi tapi baik, kan ibadah itu ada macam-macamnya. Ada mesti tempatnya, di satu tempat khusus, waktunya waktu khusus. Ini ibadah tempatnya khusus, waktunya khusus. Kalau waktunya kagak khusus nggak boleh, nggak sah. Tempatnya nggak khusus juga kagak. Apa itu? Haji. Tempatnya khusus, mesti di mana? Di Arafah. Al-Hajju Arafah. Ada di Arafah, tapi tanggalnya nggak tepat. Bukan tanggal 9. Makanya hajinya juga kagak sah. Haji akan sah
kalau tempatnya dan waktunya betul-betul di tempat khusus. Tuh. Ada tempatnya khusus. Arafah nggak boleh, hajinya ke Pakistan nggak boleh. Ya, tanggalnya tanggal 9. Wah, datang pulang buru-buru karena ada hajat segala macam. Nah, maka sebelum tanggal 9 udah ukuf nggak boleh. Tuh, ada tempatnya khusus ibadah. Ada tempatnya khusus. Waktunya bebas. Umroh. Umroh waktunya bebas, kapan aja mau umroh. Tapi tempatnya khusus. Ada mikot namanya. Kalau kagak mikot kagak boleh. Walaupun kita datang ke Mekah, tapi kita kagak mikot dulu, nggak ngambil mikot, nggak sah. Waktunya kapan aja. Itu namanya umroh. Bebas. Ya. Ada tanggalnya khusus. Waktunya di mana saja. Boleh, tapi waktunya mesti khusus. Puasa Ramadan. Waktunya khusus pada bulan Ramadan. Tempatnya ya di mana aja boleh. Boleh di Tasik, boleh di Bogor, boleh di Garut, boleh di Solo, boleh di mana aja bebas. Ya. Dan ibadah. Jadi ada aturannya, semuanya itu ada aturannya. Ada tempatnya khusus, tempatnya bebas, waktunya bebas. Kan baca Quran. Baca Quran di mana aja, kapan aja. Nggak pakai tanggal. Bebas-bebas aja. Jadi ada ibadah-ibadah yang memang nggak ada kaitannya dengan waktu dan harus ada kaitannya dengan waktu dan tempat. Kalau kagak nggak sah ibadahnya. Tapi kesimpulannya itu niat kita semata-mata untuk mencari kecintaan dan keridhaan Allah. Bukan karena pengen dipuji. Oh, ngajinya rajin. Ya. Bukan karena pengen dipuji, tapi betul-betul semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di Quran dikatakan waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallahi wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Ya. Surat Fussilat ayat 33 menjelaskan waman ahsanu qaulan. Siapa yang memperbagus ucapannya, siapa yang lebih bagus ucapannya. Siapa yang lebih bagus ucapannya? Mimman da'a ilallah, daripada orang yang mengajak seseorang ke jalan Allah, untuk kenal Allah, untuk taat kepada Allah, untuk beriman kepada Allah. Diajak orang supaya orang ini selalu mengaitkan dirinya dengan Allah. Orang diajak tetangganya buat ngaji. Ngaji apa? Ngaji tauhid, kenalkan kepada Allah. Ajak suaminya, ajak istrinya, ajak anaknya. Untuk apa? Mimman da'a ilallah, mengajak ke jalan Allah. Wa amila sholihan, dan mengajak untuk beramal soleh. Ya. Wa qala innani minal muslimin. Ini termasuk ibadah yang ghairu mahdhah. Ngajak orang untuk ngaji itu juga dikatakan ibadah ghairu mahdhah. Nah, makanya coba mulai sekarang selalu kita mengaitkan setiap aktivitas kita, diam kita, niat kita, apa saja yang bisa kita lakukan semata-mata untuk mencari cinta dan ridho Allah. Supaya apa? Supaya ibadah kita pada Allah tambah mantap. Ya. Tambah mantap. Ibadah kita tambah mantap. Mendoakan orang. Itu termasuk ibadah ghairu mahdhah. Bagaimana cara mendoakannya?
Ya mendoakan saja, membuat orang itu senang. Membuat orang itu senang, bikin orang senyum aja dapat ibadah, apalagi bikin orang senang. Itu ibadah. Bagaimana Imam Ghazali yang nggak sempat kawin, kerjaannya sibuk ngarang kitab, akhirnya apa? Semua pikirannya itu khusus untuk agama. Nah, suatu saat Imam Ghazali ini dimimpikan kok dapat kehidupan yang senang di alam sana, ya di alam barzahnya. Ditanya, apa yang kau lakukan? Ternyata perbuatan-perbuatan baikku semua tidak ada yang diterima. Kecuali satu, ketika aku mengarang kitab, tiba-tiba ada seekor lalat yang hinggap di penaku. Dia saking kehausan minum dari tinta di atas penaku. Aku biarkan dia dengan penuh kasih sayang. Itulah yang menyebabkan aku disayang oleh Sang Maha Penyayang, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa saja berbuat baik kita, jangan menganggap remeh perbuatan kecil tapi baik. Kita anggap ntar aja ya, kalau udah banyakan. Jangan. Kesempatan kita untuk berbuat, lakukan. Sekecil apapun perbuatan baik kita, pasti ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sudah masuk waktu zuhur. Ini tentang ibadah. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan ditanya.